Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Syafira Eskawati dengan NIM G0024178 dari kelompok B9, Fakultas Kedokteran UNS, Prodi Kedokteran, Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 2.1 mengenai sistem reproduksi, yaitu mencakup sistem reproduksi pria, wanita, dan juga sistem uropoetika. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia maskulina atau gen dengan kasus jelaskan secara runtut mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, jadi untuk ereksi dan ejakulasi itu menggunakan sistem saraf yang berbeda. Ereksi itu dia pakai parasimpatis karena saat dia ereksi itu dia harus dalam keadaan yang rileks. Lalu untuk ejakulasi itu menggunakan sistem saraf simpatis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mekanisme ereksi. Nah, jadi mekanisme ereksi itu dia tadi menggunakan sistem saraf parasimpatis, dan serabut saraf yang digunakan itu adalah nucleus intermedio lateralis cornulateralis medulla atau NIL-CLMS dengan segmen sakral 2 sampai 4. Nah, untuk perjalanannya sendiri hingga menjadi ereksi itu yang pertama dimulai dari rangsang atau stimulus seksual, dapat berupa sentuhan atau dari suara, dari wangi, lalu dari penglihatan dan segala macam rangsang itu nanti dia akan diterima oleh reseptor aferen, lalu akan dibawa ke jaringan supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Lalu sinyalnya tadi akan diterima oleh saraf reseptor eferen oleh nervi eregentes yang merupakan serabut parasimpatis. Nah, nantinya dari rangsang tersebut akan memberikan efek, yaitu berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis, lalu dilatasi arteria hallucinae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae, lalu tunika albuginianya teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika itu akan terjepit. Lalu karena terjepit itu aliran keluarnya dari jaringan erektil itu terhambat. Jadi ada tekanan interna yang meningkat dan tetap dipertahankan. Jadi itu ya tetap meningkat begitu. Lalu karena dipertahankan tersebut dan juga tertahan, panjang dan diameter penis akan bertambah besar, dan posisi tersebutlah yang disebut ereksi. Lalu berikutnya mengenai ejakulasi. Jadi ejakulasi itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Jadi kalau emisi itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Kalau ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum atau OUP. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk ejakulasi sendiri itu dia menggunakan sistem saraf simpatik. Lalu serabut simpatik yang digunakan adalah NIL-CLMS segmen lumbale 1 sampai 3. Lalu untuk mekanisme dari ejakulasi sendiri itu dia dimulai dengan
reseptor, yaitu bisa dari kulit, glans penis, dan ductus deferens, dan itu termasuk reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju NIL-CLMS segmen lumbales 1-3 efektor. Nah, pada proses emisi, dinding ductus deferens itu akan berkontraksi. Lalu otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbouretralisnya juga kontraksi, dan sphincter vesika-urinarianya juga berkontraksi. Nah, lalu di proses ejakulasi itu menyebabkan kontraksi arteri hallucinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula, dan ditambah kontraksi musculus bulbus sponiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Untuk OGM sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan lanjut menjelaskan mengenai organa genitalia feminina atau OGF. Jadi OGF sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu interna dan eksterna. Kalau OGF interna itu dia diletaknya di dalam kavitas pelvis. Kalau OGF eksterna itu di luar dari kavitas pelvis. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara runtut mengenai anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Jadi untuk OGF sendiri itu memiliki beberapa struktur. Yang pertama itu dia ada mons pubis, lalu ada klitoris, lalu ada labia mayora, lalu ada labia minora, lalu ada vestibulum dan glandula vestibularis mayor. Lalu untuk pengertian dari masing-masing organ ini sendiri, yang pertama itu dari mons pubis, yaitu merupakan area kulit yang menonjol menutupi simfisis osis pubis dan ditutupi oleh pubes atau rambut pubis. Lalu berikutnya itu klitoris, yaitu organ erektil yang homolog dengan glans penis pria. Nah, klitoris ini tuh juga menjadi bagian paling sensitif dari organ reproduksi wanita. Lalu ada labia mayora, yaitu pelipatan kulit yang menonjol membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis. Dia itu homolog dengan skrotum pria. Lalu menonjolnya itu ke arah anterior dan posterior. Lalu ada labia mayora dexter et sinister, itu akan saling bertemu dan membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Lalu ada labia minora, yaitu juga pelipatan tapi tidak mengandung lemak dan kulitnya tidak berambut karena dia itu terletak lebih dalam daripada labia mayor. Dia itu di antara kedua labia mayor letaknya. Nah, labia minora sendiri itu membatasi bagian lateral dari OUE dan orificium vaginae. Nah, kalau wanita itu sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dextra et sinistra akan berhubungan dan membentuk frenulum labiorum pudendi atau fasciate ke arah anterior setiap labia minora. Itu akan terbagi menjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Di lapisan atas itu dia berjalan di atas klitoris, membentuk pelipatan yang saling bertemu, membentuk tutup dari glans klitoris yang disebut preputium klitoris. Lalu di lapisan bawah itu dia jalannya di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum clitoridis. Berikutnya itu ada organ vestibulum. Ada bagian vestibulum, yaitu ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vaginale, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Berikutnya ada
glandula vestibularis mayor atau bisa disebut juga glandula Bartholin. Dia ini homolog dengan glandula bulbouretralis pada pria, dan di setiap glandulanya mempunyai duktus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Berikutnya itu ada himen. Jadi himen itu adalah selaput mukosa kayak pembuluh darah, dan dia itu kalau misalnya sudah rusak akibat koitus, dia akan bersisa yang disebut karunkula hymenalis. Itu kayak penonjolan kecil di pinggir vaginanya, itu disebutnya karunkula hymenalis. Lalu ada salah satu keadaan klinis pada himen, yaitu himen imperforata. Itu di saat himen tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi itu tidak dapat keluar. Lalu untuk himen sendiri itu bisa berbeda-beda di setiap keadaan, tapi dia normalnya akan ruptur apabila sudah melakukan hubungan seksual. Tapi bisa juga ruptur karena aktivitas lain seperti bersepeda atau aktivitas yang bisa menyebabkan rupturnya himen. Lalu untuk fungsi dari OGF eksterna ini sendiri, dia itu melindungi organ reproduksi internal dari infeksi dan trauma, lalu menghasilkan sensasi seksual terutama melalui klitoris yang sangat sensitif, dan memfasilitasi proses kelahiran karena vagina dan perineum berperan dalam jalan lahir bayi dan mengeluarkan urin melalui uretra. Lalu untuk vaskularisasi dan inervasinya, yaitu untuk vaskularisasi itu berasal dari arteri pudenda interna yang nantinya akan menuju ke arteri perinealis, bulbovestibuli, dorsalis clitoridis, dan femoralis profunda. Lalu dia juga ada dari vena pudenda eksterna yang akan mengalir ke vena savena magna. Lalu ada vena dorsalis clitoridis profunda yang akan mengalir ke vena pudenda interna, dan ada vena dorsalis clitoridis superficialis yang akan berlanjut ke vena savena magna. Lalu untuk inervasinya, dia itu menggunakan nervus cavernosi clitoridis atau splang digi pelvici sebagai yang digunakan dalam ereksi. Lalu ada nervus pudendus untuk somatosensorik. Nah, lalu di sini itu juga ada salah satu prosedur yang terkenal di OGF eksterna, yaitu episiotomi. Itu adalah pembukaan jalur lahir untuk bayi. Jadi kalau misalnya kepala yang terlalu besar dan tidak bisa keluar, itu biasanya di bagian posterior organa genitalia femininanya itu dia akan dipotong atau dibuka. Itu dia bisa ke arah medialis atau ke arah mediolateral, tapi sekarang itu lebih sering digunakannya adalah yang ke arah mediolateral karena mengurangi resiko ruptur pada muskuli recti. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk organa genitalia feminina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi pelvis et perineum dan sistema uropoetika dengan soal jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi, ren atau ginjal itu cukup memiliki peran yang cukup penting dalam sistema uropoetika sebagai penyaringan darah, pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta pengaturan tekanan darah.
Nah, untuk anatomi dari ginjal sendiri itu dia memiliki dua organ yang berbentuk kacang. Dia terletaknya itu di bagian belakang rongga perut, tepatnya di sisi kiri dan kanan vertebra lumbar. Nah, fungsi utama ginjal itu adalah untuk menyaring darah, mengeluarkan produksi sisa melalui urin, serta menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh. Nah, untuk struktur dari ginjal sendiri itu yang pertama ada kapsula ginjal, yaitu lapisan tipis jaringan ikat yang melapisi ginjal, memberikan perlindungan dan mendukung bentuk ginjal. Lalu ada korteks ginjal atau korteks renalis, yaitu adalah lapisan luar ginjal yang warnanya lebih terang dan mengandung nefron atau unit fungsional ginjal. Nah, di korteks ini proses filtrasi darah dimulai dan menghasilkan cairan yang akan menjadi urin. Lalu ada medula ginjal atau medula renalis yang merupakan lapisan dalam ginjal berwarnanya lebih gelap, terdiri dari beberapa struktur berbentuk piramida yang disebut piramid renal. Lalu pada medula, filtrat yang telah diproses lebih lanjut akan diarahkan menuju sistem pengumpulan urin. Berikutnya ada papila ginjal, yaitu bagian paling ujung dari piramida ginjal yang menghadap ke ruang ginjal yang disebut pelvis renalis. Nah, di sini urin itu telah disaring dan akan dikumpulkan. Berikutnya ada pelvis renalis, yaitu ruang yang berbentuk corong yang mengumpulkan urin dari papila ginjal dan mengarahkannya ke ureter. Lalu, ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih untuk mengalirkan urin yang disaring. Berikutnya ada nefron, yaitu unit fungsional ginjal yang terdiri dari glomerulus dan tubulus ginjal. Lalu, glomerulus sendiri ini berfungsi untuk menyaring darah, sementara tubulus ginjal berfungsi untuk menyerap kembali cairan dan elektrolit yang diperlukan oleh tubuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai vaskularisasi dari ginjal. Nah, vaskularisasi dari ginjal sendiri ini adalah sistem pembuluh darah yang membawa darah ke ginjal untuk disaring dan membawa hasil penyaringannya berupa urin keluar dari ginjal. Ya, yang pertama itu dia ada di arteri renalis, yaitu darah menuju ginjal dibawa oleh arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Arteri ini akan masuk ke ginjal melalui hilus atau bagian dalam ginjal tempat pembuluh darah dan saluran urin keluar. Dan setiap ginjal mendapat suplai darah dari satu arteri renalis, meskipun ada variasi dengan beberapa ginjal yang memiliki cabang tambahan. Berikutnya ada arteri interlobaris, yaitu setelah arteri renalis masuk ke ginjal, ia akan bercabang menjadi arteri interlobaris yang berjalan di antara piramida ginjal menuju korteks ginjal. Lalu, arteri interlobaris selanjutnya bercabang menjadi arteri arcuata yang melengkung di sepanjang batas antara korteks dan medula ginjal. Arteri arcuata akan bercabang menjadi arteri radiata yang membawa darah ke nefron dan struktur lainnya di korteks ginjal. Lalu untuk venanya sendiri itu ada vena renalis. Itu dia setelah darah disaring, darah yang telah kehilangan produksi sisa dan mengandung bahan yang dibutuhkan tubuh kembali akan mengalir melalui pembuluh darah vena. Vena renalis membawa darah keluar dari ginjal dan mengalir ke vena cava inferior yang kemudian menuju ke jantung. Berikutnya untuk inervasi ginjal, dia itu menerima inervasi dari sistem saraf otonom yang terdiri dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Untuk sistem saraf simpatiknya, dia itu berasal dari ganglia simpatis di daerah thoracolumbar T10 sampai L1. Serabut saraf simpatik ini berperan dalam mengatur aliran darah ke ginjal dengan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah ginjal. Lalu saraf simpatik juga berperan dalam mengatur sekresi renin yang berhubungan dengan pengaturan tekanan darah. Berikutnya untuk saraf parasimpatiknya itu berasal dari nervus vagus atau nervus cranial 10. Inervasi parasimpatik lebih sedikit memengaruhi ginjal dibandingkan dengan sistem simpatik. Namun, dia tuh memiliki beberapa fungsi yang penting di ginjal, termasuk pengaturan pengeluaran urin melalui relaksasi otot polos saluran kemih. Lalu
ada ganglion celiac dan ganglion mesenterium superior, yaitu saraf yang menginervasi ginjal terhubung dengan ganglion celiac dan ganglion mesenterium superior yang mengatur fungsi ginjal dan aliran darah. Lalu untuk fungsi ginjal sendiri dia itu bisa sebagai penyaring darah. Dia itu menyaring produk sampingan metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat dari darah. Lalu sebagai pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan mengatur keseimbangan cairan tubuh dan kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium. Lalu dia juga mengatur tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. Lalu sebagai produksi hormon seperti eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah dan renin yang terlibat dalam pengaturan tekanan darah. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi dari REN di topik pelvis et perineum dan sistema urepoetika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk laporan anatomi blok 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.